普通人杀要息事本人。逆鳞破裘，挽回归去。 Langsung saja kita lanjut untuklah di episode 3. Untuk di episode sebelumnya, kalian sudah tahu bagaimana sifat dan sikap dari MC utama kita ya, Satset, dan tidaklah nampik-nampik guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan di dalam lembah Baiku, ternyata ada kediaman dari Jiang Hengyuan sebagai paman dari Kekaisaran Jiang. Dan untuk pemuda yang berada di depannya adalah Jiang Wushuang sebagai alam suanu tahap kelima. Dan dia adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Jiang. Sebagai pamannya ya, Jiang Hengyuan hanya memberikan saran sebagai pangeran dari Kekaisaran harus bisa memutuskan dengan begitu tepat. Balasan dari Jiang Wushuang, dia berkata sangatlah mudah. Dia hanya perlu menghancurkan kota kerajaan Kirin sehingga untuk Lin Moly diberikan hukuman terberat. Sebelum diberikan hukuman, semua kesalahannya diungkapkan. Dia menyembunyikan makam Maharaja, membiarkan putranya berbuat kejahatan, merampas dan merugikan seluruh rakyatnya. Bahkan melakukan kejahatan menipu kaisar serta mengkhianati negara. Ternyata kejahatannya sangatlah banyak ya, dan hukumannya dia akanlah dipenggal. Setelah urusan kota kerajaan Kirin selesai, selanjutnya dia akanlah menemui Yan Yangtian. Meskipun kekaisaran tidak bisa ikut campur dalam permasalahan sekte, tetapi jika masalahnya bekerja sama dengan kota kerajaan dan bertindak kejahatan, maka mereka pantas untuklah dihukum. Apalagi ya sebuah sekte yang berani melawan kekaisaran, di belakangnya pasti ada kekuatan lain yang mendukung demi menghancurkan kekaisaran juga. Jadi, saran dari pamannya, kalau dia juga haruslah berhati-hati. Sedangkan ya, untuk Qi Fengyang dan Chu Feng telah berhasil diselamatkan oleh mereka berdua. Untuk paman Hengyuan meminta kepada Jiang Wushuang, dia haruslah berteman dengan baik dengan Chu Feng. Karena Chu Feng nantinya akanlah menjadi bidak terpenting untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Karena untuk saat ini, Kekaisaran Jiang sedang dalam menghadapi masalah yang begitu besar. Namun, inti permasalahannya ini masihlah belum diketahui siapa dalangnya guys. Maka dari itulah, Paman Hengyuan berkata seperti itu. Hanya Chu Feng sajalah yang bisa memancingnya. Dan saat ini, Chu Feng telah bergerak ke Sekte Lingyun. Sedangkan untuk di Sekte Lingyun, seluruh harta mereka telah dirampas oleh Chu Feng. Alasan dia berani ke Sekte Lingyun karena dia sudahlah menduga Yan Yangtian tidak akanlah kembali ke Sekte Lingyun. Justru, dia langsung pergi ke Sekte Qinglong untuk menghancurkan sektenya. Beruntungnya saja, semua orang dari Sekte Qinglong telah dipindahkan ke makam puluhan ribu tulang. Dengan begini, Yan Yangtian juga tidak akan menduga kalau dirinya berada di ruangan harta karunnya. Jadi ya, dia akan mengambil kesempatan ini untuklah berkultivasi. Dan dia juga sungguh berterima kasih kepada paman Jiang Hengyuan. Dengan seluruh harta yang dirampas oleh Chu Feng, akhirnya dia berhasil untuklah mencapai alam Suanwu tahap ke-7. Begitu juga dengan Dandan, mencapai alam Suanwu tahap ke-7. Sekali lagi Mimin ingatkan, mereka berdua ini berbagi energi spiritual. Dan secara tiba-tiba, Dandan merasakan energi iblis seperti yang dilatih oleh Dugu Ouyun. Mendengar itu ya, Chu Feng langsung naik ke atas dan membabat habis mereka semua. Kalau Mimin jadi Chu Feng ya, tidak perlu melakukannya, karena mereka yang telah menjadi zombie gila ini telah kehilangan akal pikirannya. Ditambah, mereka juga menyerang sesama murid. Mau dibabat habis ataupun tidak, Sekte Lingyun sudahlah tidak terselamatkan guys. Namun ya, alasan utama Chu Feng membabat habis mereka semua karena sumber esensi mereka juga sangatlah penting untuk Dandan. Sehingga
dia pun menghabisi serta menyerap esensi mereka satu persatu. Tidak sampai di situ, Chu Feng juga menghancurkan bangunan dari sekte Ling Yun. Setelah selesai, dia pun melarikan diri. Dan untuk Dandan sedikitlah kecewa karena esensi yang dia serap ternyata tidaklah enak. Bukan membuat dia kenyang, tetapi malah membuat dia mual. Untuk Chu Feng, dia sungguh penasaran, inginlah melihat ekspresi dari Yan Yangtian setelah melihat sektenya benar-benar hancur total. Di sini, dia menebak kalau Yan Yangtian pasti memiliki rencana yang begitu besar. Jadi, dia ingin tahu apa yang akan direncanakan selanjutnya. Dan setelah ini, Chu Feng akanlah fokus kepada makam Maharaja Xuanwu. Sedangkan untuk di makam puluhan ribu tulang, Suru dan Sumei, mereka merendamkan diri di kolam esensi dengan tujuan meningkatkan kekuatannya agarlah nanti bisa membantu Chu Feng jika dalam bahaya besar. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, dia bertemu dengan leluhur dari sekte Qinglong. Di sini, dia merasa begitu bersalah karena dengan kehadiran dia di sekte Qinglong malah membawa masalah besar, yaitu dendam pembantaian dengan sekte Ling Yun. Jadi, sebagai murid ya, dia akanlah menerima hukuman darinya. Tetapi untuk sang leluhur, tidaklah mempermasalahkannya, sebab yang dia hancurkan hanyalah sebuah kerangka kosong saja. Dan dia yakin, dengan kehadirannya Chu Feng, dia bisa membangun kembali sekte Qinglong. Yang terpenting ya, dia telah berhasil menyelamatkan seluruh para murid di makam puluhan ribu tulang ini. Mendengar ini, Chu Feng memastikan kalau dia akan membangun kembali sekte Qinglong. Sang leluhur juga terkejut, dia bisa merasakan aura yang begitu familiar. Ketika dia periksa dengan detail, ternyata teknik perisai kura-kura hitam juga telah mengakui Chu Feng sebagai tuannya. Dan dia mempertanyakan dari mana Chu Feng mendapati hal tersebut. Chu Feng membalas, sebelum dia kembali ke sekte Qinglong, dia masuk ke makam Maharaja Xuanwu. Waduh, harus sesingkat inikah? Dia juga menambahkan dirinya telah mendapati sebuah teknik rahasia. Tetapi ya, dia belum mengetahui rahasianya. Sang leluhur memberitahu teknik rahasia yang dia dapati harus digabungkan dengan pertahanan ilusi. Jika nantinya dia bisa menguasai hal tersebut, maka akan sangatlah bermanfaat. Lalu, Dandan baru menyadari kalau tempat ini kan adalah makam Maharaja, yaitu makam puluhan ribu tulang. Mengapa tidak bertanya kepada sang leluhur di mana saja pintu-pintu dari makam Maharaja? Dan Chu Feng langsunglah berani mempertanyakannya. Jika di setiap pintu masuk makam Maharaja ada teknik rahasia, dan sang leluhur langsung tertawa. Dia tahu apa yang ingin dipertanyakan oleh Chu Feng. Dia pasti inginlah bertanya tentang lokasi teknik rahasia dari makam puluhan ribu tulang ini. Sungguh disayangkan kalau sang leluhur tidak mau memberitahunya. Alasannya, ini belum waktunya Chu Feng untuk mengetahui hal tersebut. Namun ya, jika dia masih belum puas, maka dia akanlah memberikan satu teknik bela diri yang sudah waktunya Chu Feng mempelajarinya, yaitu naga mengarungi 9 langit. Dengan teknik tersebut, maka dia akanlah mendapati energi es dan api, serta pergerakannya akanlah begitu cepat. Karena Chu Feng adalah anak yang begitu jenius, tidak memerlukan waktu yang begitu lama, Chu Feng berhasil menguasai naga mengarungi 9 langit. Namun secara tiba-tiba, Chu Feng mengalami sakit perut. Dandan memintanya cepat-cepat masuk ke pusat energi untuklah memandunya, karena petir dewa kedua sudahlah bangun. Setelah berada di ruang pusat energi atau lautan kesadarannya, Chu Feng haruslah berhadapan dengan petir dewa. Tugas dari Chu Feng bukan untuk menyingkirkannya, tetapi untuklah memandu ataupun mengendalikan petir dewa ini
agarlah tetap tenang berada di lautan kesadarannya, sehingga petir Dewa Emas berhasil untuklah menstabilkan petir Dewa kedua. Setelah dia berhasil, tiba-tiba untuk mutiara api dan es masuk ke dalam tubuhnya Chu Feng dengan memiliki niat untuklah merebut tubuhnya. Dan yang mendengar perkataan dari Chu Feng langsunglah marah-marah. Tidak ada satupun yang diperbolehkan untuklah merebut tubuh dari Chu Feng selain dirinya. Sehingga Dan juga mengeluarkan energi spiritual dan mereka berdua berjuang untuklah menekan mutiara api dan es. Tetapi energi yang dikeluarkan oleh kedua mutiara ini begitu sangatlah besar. Sampai-sampai Chu Feng juga menggunakan teknik perisai kura-kura hitam. Selagi mereka berdua berjuang, tiba-tiba untuk Suru dan Sumei berada di sana. Dan tiba-tiba juga mutiara api dan es keluar dari tubuhnya Chu Feng dan mengarah ke tubuh mereka berdua, guys. Untuk mutiara es memasuki tubuh dari Suru, sedangkan mutiara api memasuki tubuh dari Sumei. Alhasil, Chu Feng langsunglah khawatir kepada mereka berdua dan dia bertanya kepada Dan bagaimana cara menolong mereka berdua. Dan hanya bisa menghela napas. Tingkatan kultivasi mereka saat ini sama sekali tidaklah bisa menekan kedua mutiara pil tersebut. Jadi ya, semua ini tergantung kepada Sumei dan Suru. Apakah tubuh mereka berdua kuat untuklah menahannya? Lalu sang leluhur juga ikutlah membantu. Dia tidak menyangka kalau kedua mutiara ini masih hidup di dunia ini. Alhasil, satu-satunya pilihan untuklah menyelamatkan mereka berdua, sang leluhur melapisi mereka dengan kristal seperti tubuhnya. Dan dia memberitahu alasan melakukan ini semua. Untuk mutiara langit miliknya, memang bisa untuklah menahannya. Tetapi, hanya bersifat sementara. Paling lama, hanya bisa bertahan 1 tahun saja. Namun ya, jika ada master alam spiritual berjubah ungu bersedia untuklah membantunya, mungkin mereka berdua bisa untuklah diselamatkan. Dan kabar baiknya, mereka juga akanlah mendapati kekuatan api dan es. Mendengar ini ya, dia bertanya kepada Dan apakah dirinya bisalah menjadi master spiritual berjubah ungu. Bagi Dan ya, bisa menjadi jubah biru saja, itu sudah sangatlah hebat. Namun, mereka berdua teringat dengan perkataan dari Raja Siluman Kera, serta perjanjian Chu Feng kepada Raja Siluman Kera kalau kekuatan dia ini berada di atas jubah ungu. Namun ya, saat ini Raja Siluman Kera haruslah dibebaskan dari Menara Iblis Asura. Syaratnya, Chu Feng haruslah berada di jubah berwarna biru. Dan saat ini ya, Chu Feng memang sudah berada di posisi tersebut. Lantas, dia tidak membuang-buang waktunya. Dia mengajak Dan untuklah pergi ke Gunung Puluhan Ribu Siluman untuklah menyelamatkan Sang Raja Kera Siluman alias Sun Wukong. Dan kita bersambung untuklah di episode 3 kali ini. Iya, dengan menyelamatkan Raja Kera Siluman, sudah pasti Chu Feng akanlah mendapati kekuatan yang begitu berlimpah. Karena untuk di season pertamanya, Raja Kera Siluman benar-benar sosok anomali dalam dunia ini. Kekuatannya tidaklah bisa ditebak. Ya, sesuai dengan namanya sih, Raja Kera Siluman alias dari Sun Wukong. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 普通人大量吸食北凉。逆鳞破裘，挽回归虚。